Bab 1418. Mendapatkan pedang abadi. Cindiana Liang menatap Eric Qin di samping dalam-dalam. Orang ini memang seperti yang ia pikirkan, sangat berani. Hei, roh jahat sudah mati, apakah kamu masih belum cukup berpelukan? Pada saat Cindiana Liang memikirkannya, Eric Qin menoleh dan tiba-tiba bertanya. Hah? Cindiana Liang tertegun, kemudian menyadari jarak antara mereka berdua, wajahnya tiba-tiba memerah dan menarik kembali lengannya. Dia baru memperhatikan saat ini bahwa dia telah memeluk Eric Qin dengan erat, dan terlalu bersemangat karena melihat Eric Qin mengendalikan petir, setengah dari tubuhnya menempel pada tubuh Eric Qin, membuatnya terlihat sangat mesra. Bahkan di antara kekasih, hanya pelukan seperti ini. Maaf, aku. Jantung Cindiana Liang berdebar kencang dan mulutnya kering, dia menunduk dan menggerak-gerakkan rambutnya, seperti anak-anak yang berbuat kesalahan. Pada saat yang sama, dia sangat menyesal dalam hatinya, dia ini kenapa, bahkan tidak menyadari dirinya memeluk seorang kultivator pria asing begitu lama dan harus diingatkan olehnya. Bahkan ketika berpisah dengan Eric Qin, dia bahkan ada sedikit perasaan menyesal. Tidak apa-apa. Eric Qin menggeleng. Jika kultivator lain melihat ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Dipeluk oleh wanita tercantik di dinasti Qin adalah impian dari banyak kultivator pria. Tetapi hasilnya malah sebaliknya, Cindiana Liang minta maaf, dan Eric Qin sangat tenang. Eric Qin benar-benar tidak ada perasaan apapun. Menyelamatkan Cindiana Liang atau orang lain, dia tidak merasakan banyak perbedaan. Kalau tidak, jika bukan karena niat baik Cindiana Liang sebelumnya, ia tidak akan mengambil risiko demi apa yang disebut kecantikan. Hanya berpelukan, hal yang sama juga terjadi. Mengabaikan Cindiana Liang di samping yang ekspresinya aneh, Eric Qin mengangkat tangannya dan untaian reiki yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Setelah roh-roh jahat itu mati, senjata berharga yang jatuh ke bawah melayang di udara. Lebih dari 300 pedang ajaib dan banyak barang bagus lainnya, kali ini aku benar-benar akan menjadi kaya. Mata Eric Qin berbinar, dia mengulurkan tangannya untuk menyimpan segala macam senjata berharga ke dalam tempat penyimpanan. Selain pedang ajaib, ada sebuah cincin yang sangat unik dan menarik perhatian Eric Qin. Cincin ini seluruhnya berwarna merah, di atasnya ada cahaya merah yang berkedip, dan bentuknya sangat bagus, seperti cincin raja, penuh kemewahan. Ini seharusnya adalah tubuh asli roh jahat haus darah yang paling kuat, ini seharusnya adalah barang bagus. Eric Qin menggosok cincin itu beberapa kali, lalu memasukkannya ke dalam tempat penyimpanan juga. Giok ini mungkin benda yang ingin kamu dapatkan sebelumnya, aku akan memberikannya kepadamu. Menyadari mata Cindiana Liang terus memperhatikan giok itu, Eric Qin langsung memberikannya. Roh jahat yang mengejar pasti ada yang pernah dilawan oleh Cindiana Liang sebelumnya, benda ini seharusnya adalah benda yang diinginkan oleh Cindiana Liang. Ini, sepertinya tidak baik. Cindiana Liang sedikit ragu. Giok ini memberinya perasaan yang spesial, dia memang sangat ingin mendapatkannya. Tetapi mengapa Eric Qin memberikan itu untuknya? Apakah ini hadiah? Seorang kultivator pria memberikan hadiah untuknya, haruskah dia menerimanya? Jangan salah paham, kamu juga membantu barusan, giok ini adalah bagian yang pantas kamu dapatkan. Kata Eric Qin dengan datar. Baiklah, terima kasih banyak. Cindiana Liang menarik napas dalam, menyimpan giok putih itu dan memberi hormat. Terpikirkan sesuatu, dia mengeluarkan sebuah token giok dan memberikannya kepada Eric Qin. Tuan Qin, bagaimanapun juga, nyawaku diselamatkan olehmu, jika kamu memiliki waktu untuk pergi ke dinasti Qin, aku pasti akan melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Baik, Eric Qin tersenyum dan menerima token giok itu. Mengenai pergi ke dinasti Qin,
mungkin dia akan tiba di sana sebelum Cindiana Liang. Ketika keduanya membersihkan medan perang, orang-orang dari geng laut hantu sudah hampir gila. Formasi perahu dewa tidak bisa dibuka, namun orang dapat keluar melalui perisai formasi. Saat ini, seorang pria brewok sedang terbang melalui kabut hitam dengan wajah yang muram. Di sekitar, puluhan orang dari geng laut hantu mengikuti. Orang yang lain, geng laut hantu menyelamatkan banyak, beberapa yang dibunuh, setidaknya sisa-sisa jiwanya sudah dihancurkan dan mayat mereka yang belum tercerna sudah terkontrol. Tetapi hanya Cindiana Liang, semua orang sudah mencari sekian lama, tetapi masih belum ditemukan. Geng laut hantu berkeringat dingin di dahinya, dan tekanan di hatinya tidak kalah berat dari menahan gunung pada saat ini. Mampus, kali ini masalahnya besar. Cindiana Liang, putri berharga Raja Liang, meninggal di atas perahu dewa miliknya, dan bahkan mayatnya tidak ada. Bagaimana dia menjelaskan kepada Raja Liang nanti, bagaimana menahan amarah Raja Liang dan bahkan kemarahan dinasti Qin? Ketua geng, aku sudah mencari di seluruh area ini, masih belum menemukannya. Seorang pria terbang ke sana dan berkata dengan menggabungkan kedua tangannya. Cari lagi. Cari di semua tempat 10 kali, orangnya harus ditemukan jika hidup dan mayatnya harus ditemukan jika sudah mati. Jika tidak bisa menemukan Putri Cindiana, kalian lompat saja ke laut hantu untuk dimakan ikan. Ketua geng laut hantu berteriak marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebelumnya ada yang melihat bahwa Cindiana Liang dikejar oleh puluhan roh jahat. Setiap roh jahat setidaknya memiliki kultivasi fase distraksi level 9. Di samping, wanita tua dan para pelayan Cindiana Liang juga mengikuti. Mata mereka merah dan menangis. Jika terjadi sesuatu pada Cindiana Liang, mereka juga tidak mau hidup lagi. Ketua geng, kabar baik. Ini, seseorang dari geng terbang kemari. Kami barusan melihat ada seorang pria dan seorang wanita di kejauhan di udara. Wanita itu sepertinya Putri Cindiana. Apakah mereka baik-baik saja? Bagaimana dengan roh-roh jahat itu? Semuanya terlihat normal dan kelihatannya tidak terluka. Semua roh jahat itu hilang, dan di samping mereka berdua bersih. Semua orang terkejut. Roh jahat hilang. Mereka kekurangan kecerdasan dan tidak mungkin kabur. Apakah mereka semua terbunuh? Tetapi itu adalah puluhan roh jahat yang kuat. Siapa yang memiliki kemampuan seperti ini? Cepat pergi lihat. Jantung ketua geng laut hantu berdebar. Semua orang langsung terbang ke sana. Dan saat ini, Erik Qin baru saja mengumpulkan semua senjata berharga dan hendak kembali bersama Cindiana Liang. Putri, kamu baik-baik saja kan? Sekelompok orang terbang ke sana. Ketika melihat Cindiana Liang, semua pelayan itu bergegas ke arahnya. Mata Cindiana Liang juga memerah. Dia juga mengira dia tidak bisa bertemu dengan mereka lagi. Sobat, keterampilanmu bagus. Ketua geng laut hantu terbang ke sana. Dia memandang sekitar dulu dan matanya berbinar. Meskipun pertarungan ini telah berakhir, tetapi dalam kekosongan masih ada banyak jejak petir malapetaka yang tersisa. Dia memiliki banyak pengalaman tempur, dan dia paham dalam sekejap. Dia tidak bisa tidak memuji. Kemampuan mengontrol sumber energi guntur, sepertinya kamu sudah mencapai tingkat kemahiran. Meskipun dia adalah pejuang fase transendensi, tetapi kemampuan petir dan gunturnya masih kalah dengan Erik Qin, dan bahkan pengontrolan sumber energi terkuatnya hanya tingkat mahir. Tadinya dia masih bingung, Erik Qin hanya fase distraksi, bagaimana caranya membantu Cindiana Liang untuk melawan begitu banyak roh jahat. Sekarang dia sudah bisa sedikit lebih paham. Kekuatan sumber energi di tingkat mahir sangat sulit untuk dilatih, pemuda ini memang sangat hebat. Tetapi semua ini tidak terlalu berhubungan dengannya. Ketua geng laut hantu hanya lega sekarang.
Ini hanya sedikit pengalaman. Eric Kin tersenyum dan berkata, tidak sebanding dengan kultivasi ketua geng yang tinggi. Mulai dari fase distraksi, kultivator secara bertahap menguasai sumber energi. Dan skala penguasaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu entry, terampil, mahir, dan fase Mahayana. Sumber energi gunturnya memang sudah mencapai fase yang sangat tinggi. Haha, sobat terlalu sungkan, kamu banyak membantuku kali ini, nanti setelah kembali, geng Laut Hantuku pasti akan memberimu imbalan. Kata ketua geng Laut Hantu sambil tersenyum. Bersambung.